Halo siswa-siswi kelas 11 SMA Sin Carolus, bagaimana kabar kalian? Ibu berharap anak-anak semua tetap dalam keadaan sehat dimanapun berada ya. Bertemu kembali bersama Ibu Brigit dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang teks prosedur, yaitu bagian kedua tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Indikatornya, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan yang pertama itu mampu mengidentifikasi struktur teks prosedur, dan yang kedua, mampu menelaah kebahasaan teks prosedur. Ya, materi kita pada hari ini ada dua. Yang pertama tentang struktur teks prosedur, dan yang kedua adalah kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama kita akan belajar dulu tentang struktur teks prosedur. Jadi struktur teks prosedur itu ada tiga. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua tahapan-tahapan, dan yang ketiga penegasan ulang. Kita akan bahas secara rinci satu persatu. Yang pertama adalah pernyataan umum. Jadi pernyataan umum itu merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Dalam hal ini pernyataan umum itu juga adalah tulisan yang berisi tujuan atau hasil akhir yang nantinya akan dicapai jika mengikuti langkah-langkah yang ada pada teks. Nah, biasanya pada pernyataan umum itu penjelasannya dapat berupa judul, kemudian pengertian, jenis, fungsi, tujuan, dan sejenisnya. Bagian yang kedua adalah tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan dalam teks prosedur merupakan perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Biasanya tahapan-tahapan ini berupa poin-poin atau paragraf. Tahapan di sini juga menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti agar mencapai tujuan yang diinginkan dengan tepat. Atau kata lainnya, tahapan-tahapan pada teks prosedur itu berisi cara, proses, urutan kerja, tahap demi tahap, atau langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga dalam teks prosedur, yaitu ada penegasan ulang. Penegasan ulang adalah simpulan dan penekanan agar prosedur dilakukan sesuai dengan urutan langkah. Dalam hal ini, penegasan ulang itu juga merupakan harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Nah, kali ini bagian penegasan ulang itu bersifat opsional. Maksudnya opsional, boleh ada dan boleh tidak. Jadi, ada tiga struktur. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, langkah-langkah, dan yang ketiga, penegasan ulang. Kalau bagian pernyataan umum dan langkah-langkah itu sifatnya wajib harus ada, sedangkan penegasan ulang ini opsional, boleh ada, boleh tidak. Ibu punya contoh teks prosedur. Yang pertama, cara membuat masker dari susu. Nah, coba kita telaah. Kira-kira yang mana ya bagian pernyataan umumnya, kemudian langkah-langkahnya, dan penegasan ulangnya? Baik, di sini terlihat bahwa dari kata merawat sampai pada wajah merupakan bagian pernyataan umum dari teks prosedur ini. Sedangkan bagian yang kedua ada bagian
Tahapan-tahapan itu dari kata berikut langkah-langkah sampai dengan poin yang ke-6. Jadi, contoh teks prosedur ini hanya ada 2 bagian, yaitu pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Ini tahapan-tahapannya dijelaskan dalam bentuk poin-poin dan bagian penegasan ulangnya tidak ada. Sedangkan di contoh yang kedua, dengan judul Kiat Tetap Semangat Saat Bekerja, coba yang mana kira-kira bagian pernyataan umum ya? Nah, betul sekali. Dari kata setiap sampai dengan takkan terjadi, ini adalah bagian pernyataan umum. Sedangkan bagian tahapan atau langkah-langkahnya dari kata berikut sampai dengan kembali segar. Nah, untuk yang ini perbedaannya kalau tadi teks yang pertama dijelaskan dalam bentuk poin-poin, sedangkan contoh yang kedua ini dalam bentuk paragraf. Nah, apakah di teks yang kedua ini ada penegasan ulang? Ya, jadi paragraf yang terakhir ini dari kata nah sampai dengan pekerjaan merupakan penegasan ulang. Jadi berbeda ya dua contoh tadi, yang pertama tidak ada penegasan ulang, kemudian contoh yang kedua ini ada bagian struktur penegasan ulang. Sekarang kita akan lanjut ke dalam bagian kaidah kebahasaan teks prosedur. Jadi kaidah kebahasaan teks prosedur itu ada 6. Yang pertama konjungsi, yang kedua jenis kalimat, yang ketiga verba, yang keempat kata keterangan, yang kelima istilah atau kata teknis, dan yang keenam pernyataan persuasif. Kita akan bahas secara rinci. Yang pertama ada konjungsi. Jadi di dalam teks prosedur ada 2 konjungsi yang digunakan. Yang pertama ada konjungsi temporal, yaitu adalah kata hubung yang mengacu pada urutan waktu kerja dan menjabarkan secara kronologis suatu keadaan. Contohnya di sini untuk konjungsi temporal itu adalah kata setelah itu, lalu, kemudian, selanjutnya, sesudah itu, berikutnya, pertama, terakhir, dan sebagainya. Sedangkan konjungsi yang kedua itu adalah konjungsi yang menyatakan syarat. Contohnya adalah kata jika, apabila, seandainya. Nah, yang kedua adalah jenis kalimat. Di dalam teks prosedur, jenis kalimat yang digunakan ada 3. Yang pertama adalah kalimat imperatif. Apa sih kalimat imperatif? Jadi kalimat imperatif itu adalah kalimat yang mengandung perintah. Di dalamnya ada larangan, ada permintaan, imbauan, dan harapan. Nah, untuk memudahkan, kalimat imperatif itu biasanya ditandai dengan akhiran i, kan, dan partikel lah. Contohnya adalah kata hindari, jadilah, tunjukkan, perhatikan, gunakanlah, dan masih banyak lagi. Nah, kalau dalam bentuk kalimat contohnya seperti ini. Bilaslah kain dengan air bersih. Kata bilaslah ini adalah kalimat imperatifnya. Dan contoh yang kedua, siapkan bumbu-bumbu seperti garam, kecap, dan kunyit. Katanya ini terlihat dari kata siapkan. Kalimat yang kedua adalah kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan, baik itu berita atau informasi. Biasanya kalimat deklaratif ini terdapat di bagian pernyataan umum. Kalimat deklaratif berfungsi untuk memberi informasi atau berita mengenai sesuatu. Nah, contohnya kalau di dalam teks prosedur, kalimat deklaratif ini yang pertama.
Nasi goreng adalah makanan khas Indonesia berbahan nasi yang dicampur bumbu tertentu. Ini menginformasikan kepada kita tentang nasi goreng. Contoh kalimat yang kedua adalah bahasa tubuh sangat penting dalam penilaian wawancara. Ini adalah contoh kalimat deklaratif yang berisi pernyataan, memberikan informasi kepada kita. Jenis kalimat yang ketiga adalah kalimat interrogatif. Apa sih kalimat interrogatif itu? Jadi kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Kalimat interrogatif itu dapat dibentuk dengan menambahkan kata tanya, ada 5W1H dan partikel kah atau lah. Di sini kalimat interrogatif berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu. Contohnya, tahukah Anda makanan tradisional khas Indonesia yang disukai masyarakat lokal dan mancanegara? Kalimat yang kedua contohnya, apakah sudah bisa dipahami? Ini adalah contoh kalimat interrogatif. Ini bertujuan untuk meminta informasi tentang sesuatu. Baiklah, kaidah yang ketiga ada verba. Verba itu adalah kata kerja. Dalam teks prosedur ada 2 verba yang digunakan. Yang pertama adalah verba material, yaitu kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik yang dapat dilihat secara nyata. Contohnya ada kata menggoreng, mengiris, mengaduk, mengangkat, menulis, dan sejenisnya. Contoh kalimatnya, kita perlu mengaduk bahan-bahan tadi sampai rata. Di sini verba materialnya adalah mengaduk. Contoh yang kedua, terakhir, Anda dapat mengambil paspor sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Verba materialnya adalah kata mengambil. Yang kedua ada verba tingkah laku, yaitu kata kerja yang mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan verbal, yaitu bukan dengan tindakan fisik, berbeda dengan verba material tadi. Contohnya ada kata menyetujui, menolak, memahami, merasa, dan masih banyak lagi. Contoh kalimatnya, kita akan merasakan kelezatan dari bumbu-bumbu tersebut. Di sini, verba tingkah lakunya adalah kata merasakan. Sedangkan kalimat yang kedua, tunjukkan bahwa kita mampu mengenali diri kita sendiri dengan tepat. Di sini, verba tingkah lakunya kata mengenali. Baiklah, sekarang kita masuk kaidah yang keempat, yaitu kata keterangan. Di sini teks prosedur itu menggunakan kata keterangan atau adverbia untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Contohnya kata dengan, secara, dan masih banyak lagi. Contoh kalimatnya, rendamlah daun dengan air panas selama 5 menit. Ini menunjukkan kata dengan adalah cara yang akurat. Sedangkan contoh kalimat yang kedua, analisis data dapat dilakukan secara manual atau dengan bantuan komputer. Di sini menjelaskan cara yang akurat. Baiklah, kaidah yang selanjutnya tentang penggunaan istilah atau kata teknis. Di dalam teks prosedur banyak menggunakan kata-kata teknis atau istilah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Contohnya seperti apa ya? Nah, misalnya pada teks prosedur menabung di bank. Istilah atau kata teknis yang sering muncul itu ada kata nasabah, slip, setoran, dan lain-lain. Sedangkan contoh yang kedua,
Pada teks pembuatan cara membuat paspor, biasanya kata teknis yang muncul itu ada kata imigrasi, formulir, sidik jari, dokumen, dan lain-lain. Kaidah yang selanjutnya adalah penggunaan pernyataan persuasif. Teks prosedur banyak menggunakan pernyataan persuasif. Di sini fungsinya untuk memengaruhi atau meyakinkan pembaca agar melakukan sesuai dengan prosedur yang ditulis. Contohnya, kalimat pernyataan persuasif itu, jika prosedur ini tidak dilakukan dengan baik, maka Anda tidak akan mendapatkan hasil maksimal. Contoh yang kedua, penggunaan bahasa yang baik juga menjadi keharusan. Terima kasih atas perhatian dan kesediaan kalian dalam pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat juga, dan sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Bye!